Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, semoga kesehatan, keselamatan selalu Allah berikan kepada kita, dan segala aktivitas berjalan lancar, serta rezeki yang Allah limpahkan selalu berkah. Langit sore ditutup awan, tak lama setelah itu datanglah hujan. Begitu banyak sekarang ini jenis perlombaan. Lomba yang paling utama adalah meraih ampunan dan ridho Tuhan. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengajak, memerintahkan, menyeru dan memberikan petunjuk kepada kita umat Islam agar berpacu, berlomba-lomba, bersegera untuk meraih kemuliaan-kemuliaan yang Allah sediakan dengan melakukan amal-amal kebaikan, kesolehan. Begitu banyak amal kesalehan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Tujuannya apa? Yaitu meraih kemuliaan di sisi Allah, meraih keridhaan Allah, meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba-lombalah melakukan kebajikan, berpaculah, bersegeralah, saling bersegeralah, saling berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal kebaikan. InsyaAllah, tabarakallah. Mengapa demikian? Karena memang menggapai posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang harus ada perlombaan, harus ada perpacuan agar menjadi semangat. Kalau sendiri-sendiri saja, mungkin itu tidak memberikan semangat yang besar. Makanya ada orang-orang soleh, kita berada di lingkungan yang baik, lingkungan orang-orang soleh menjadi tempat, menjadi sarana bagi kita untuk memacu diri kita, meningkatkan kesolehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ali Imran pun demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah, bersegeralah. Artinya apa? Berpacu, berlomba, meraih. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju maghfiratin min rabbikum, ampunan Tuhanmu. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah dapat ampunan, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka kita bersegera untuk ini, berpacu untuk ini, berlomba-lomba. Caranya apa? Yaitu dengan melakukan kesalehan-kesalehan, amal-amal ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, ada ayat lain lagi. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sebenarnya telah mengklasifikasikan, karena Allah Maha tahu bahwa umat Islam ini terbagi kepada 3 kelompok. Dalam surat Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Siapa itu? Ya umat Islam yang Allah pilih. Al-Quran ini Allah turunkan untuk umat Islam. Masya Allah. Fa'inna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Nah, dalam umat Islam itu faminhum zalimun li nafsihi, ada orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Siapa orang yang menzalimi dirinya sendiri? Nah, Imam Ibnu Athur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir beliau menyebutkan bahwa zalimun nafsi ini adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang mendurhakai Allah, orang-orang yang sedikit sekali amal kesolehannya, amal kebajikannya, kewajiban tidak ia kerjakan, perintah Allah ia langgar, larangan Allah ia kerjakan. Masya Allah, ini adalah zalimun nafsi. Dan dia umat Islam, Masya Allah, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Mengapa disebut zalimun nafsi? Adalah mereka ini dikuatkan oleh Imam Ibn Ashur dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa yang mendekati dan mencoba buhul. Surat Al-A'raf ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kalimat
penyesalan dari Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Nah, padahal kesalahan Nabi Adam cuma satu maksiat yang ia lakukan, yaitu tidak mematuhi perintah Allah, yaitu melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati pohon itu, tidak mendekati tumbuhan itu, malah dilanggar oleh Nabi Adam. Lalu Nabi Adam menyesal, mohon ampun, Rabbana Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, sayang pada kami, jika tidak sayang pada kami, lanakunanna minal khasirin, maka pastilah kami jadi orang-orang yang rugi. Saudara-saudara sekalian yang Allah muliakan, inilah golongan pertama, yaitu orang zalim wa nasih. Artinya apa? Orang yang menzalimi dirinya itu adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Orang yang bermaksiat kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, menentang perintah Allah, melanggar larangan Allah, mereka lah orang yang menzalimi diri. Kalau dalam tingkatannya, kata para ulama, ini tingkatan paling rendah. Kemudian yang kedua adalah muqtasidun, wa minhum muqtasidun wa minhum muqtasid, yaitu orang-orang yang pertengahan. Kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dia kerjakan, yang haram-haram dia tinggalkan, namun dia tidak tambah dengan amal-amal yang sunnah. Perintah-perintah yang disunnahkan dia tidak kerjakan, mustahabah dia tidak kerjakan, dan yang makruh-makruh dia kerjakan. Artinya apa? Kadang-kadang dia juga melaksanakan pelanggaran-pelanggaran, namun perintah-perintah tetap dia laksanakan. Dan ini orang di antara yang paling rendah dan di antara yang paling tinggi, artinya pertengahan. Kemudian yang tingkatan paling tinggi, yaitu adalah wa minhum sabiqum bil khairat, yaitu di antara mereka golongan berikutnya adalah sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang sabiqum bil khairat, yang bersegera menuju kebaikan, bersegera melaksanakan kebaikan. Dia mendengar peluang-peluang kebaikan, dia langsung segera. Artinya apa? Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang haram yang Allah larang, tidak melaksanakan apa yang makruh-makruh, dan mengerjakan semua yang sunnah-sunnah yang Allah perintahkan. Saudara-saudara sekalian yang Allah muliakan, ayat-ayat Al-Quran menunjukkan kepada kita petunjuk-petunjuk untuk keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat, kita mendapatkan tingkatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajarinya, kemudian mengamalkannya menjadi nilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu kita cari informasi, selalu kita cari peluang-peluang yang menambah keinginan kita untuk bersegera, menambah keinginan kita untuk berpacu, meningkatkan kualitas kita, nilai kita, posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab As-Sibaqun Nahwal Janan karya Ustaz Khalid Abu Sadi, beliau menjelaskan bahwa sibak Nahwal Janan ini bersegera menuju surga itu adalah dengan ketaatan, dengan melaksanakan kesalahan amal ibadah. Kalau misalnya dalam amal ibadah laksanakan salat fardu tepat waktu, berada di saf yang pertama, ketika azan langsung segera menyambut salat azan. Itu juga berpuasa menjadi yang pertama, ketika ada sunat-sunat puasa yang pertama, melaksanakan puasa Ramadan seutuhnya dengan kualitas yang ia jaga. Itu juga melaksanakan infak, sedekah, dan segala bentuk ibadah lainnya. Dan dia memiliki uang, dia akan melaksanakan haji, dia mampu, dia segera laksanakan. Itu juga dalam muamalah, menyambung tali silaturahmi, memaafkan orang lain, tidak mudah merusak hubungan dengan orang lain, menyantuni saudara, kerabat, kemudian siapa saja yang membutuhkan
di tetangga, juga dalam muamalah, adil dalam timbangan, tidak menipu dalam akad macam-macam. Itu juga dalam akhlak demikian, akhlak jujur, amanah, adil, kemudian dapat dipercaya, kemudian tidak khianat. Ini adalah bentuk perlombaan yang luar biasa. Dalam kehidupan kita sehari pun demikian, menuntut ilmu pun perlombaan. Menuntut ilmu berlomba-lomba, menuntut ilmu meraih jenjang pendidikan yang paling tinggi. Namun tentu di atas itu semua adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi seperti pantun kita yang pertama? Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berlomba-lomba mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang memuliakan, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Semoga kita bisa terus belajar, terus berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba berpacu meraih yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita teringat apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau Arafah, dan para kaum muslimin, para hajjaj, orang-orang yang melaksanakan haji ketika itu berkumpul di Arafah, beliau mengatakan begini, laisa sabiqu man sabaqa bihi ba'iruhu. Bukanlah orang yang duluan, orang yang berlomba-lomba itu orang yang pertama datang dengan untanya, dengan kendaraannya. Bukan itu yang disebut dengan berlomba-lomba itu. Tapi pada hari ini yang disebut berlomba-lomba itu adalah inna sabiqul yawma man ghufirlah. Itu siapa yang berlomba-lomba pada hari ini, itu adalah siapa yang paling pertama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Siapa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah perlombaan yang sebenarnya. Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan perlombaan yang disampaikan oleh Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.